Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini saya mengajak Bapak dan Ibu serta saudara-saudara agar memberikan hidup kita disapa oleh firman Tuhan yang menyegarkan dan menguatkan kita semuanya. Mari kita bernyanyi. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tulus serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Serahkan dalam kerendahan. Tuhan Allah hadir yang dimuliakan dalam surga siang malam. Suci, suci, suci untuk selamanya dinyanyikan dalam surga. Terimalah pujian jemaat beserta malaikat. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dari Pengkhotbah 2 ayat 14. Dikatakan, mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Demikian bunyi dari firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman ini mencoba membandingkan antara hikmat dan kebodohan. Hikmat dalam hal ini disamakan dengan pengetahuan dan juga kecerdasan atau skill. Seseorang itu berhikmat, ada pengetahuan yang dia miliki untuk mengatur apa saja yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Orang yang berhikmatlah yang selalu berjalan dalam terang Tuhan. Jadi orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berhikmat, hidupnya senantiasa berjalan dalam terang Tuhan. Orang yang berhikmatlah orang yang dapat melakukan pekerjaan yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang berhikmatlah orang yang dapat menjaga perasaan orang lain, supaya tidak tersinggung oleh perkataan-perkataannya itu sendiri. Dan orang yang baik dalam perbuatannya sehari-hari, walaupun dia mati, tapi banyak orang yang mengenang dan mengingat segala perbuatan-perbuatan yang baik yang dilakukan setiap hari. Jadi orang yang dikenang adalah orang-orang yang bijak, orang-orang pintar, atau orang-orang yang berhikmat. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bodoh diutarakan dalam ayat ini
yaitu orang yang berjalan di dalam kegelapan. Artinya orang bodoh itu digambarkan senantiasa berjalan di dalam kegelapan, bukan dalam terang Tuhan. Orang yang bodoh berjalan saja dia tidak tahu kemana arah yang dia tuju. Artinya orang yang bodoh dia tidak tahu kemana arah yang dia jalani atau yang dia tuju untuk sehari-hari. Orang bodoh tidak mampu membuat perencanaan yang dia mau kerjakan. Artinya membuat master plan, learn plan atau perencanaan, dia tidak mampu untuk membuat itu sehingga dia orang yang tertinggal oleh teman-temannya. Orang bodoh, saudara-saudara, selalu orang yang terbelakang dari orang yang berhikmat. Bahkan orang bodoh menjadi serba berkekurangan dalam hidupnya. Dibandingkan dengan orang yang berhikmat, yang berjalan dalam terang Tuhan, dan orang bodoh yang tidak tahu tujuan hidupnya, kalau dibandingkan orang bodoh itu serba berkekurangan. Namun saudara-saudara, baik orang yang berhikmat dan orang yang bodoh, semuanya akan sia-sia. Tapi ingat, orang yang berhikmatlah dapat membaca perubahan-perubahan dan sekaligus segala yang dia pikirkan dan dia kerjakan berkenan di hadapan Tuhan. Jadi hanya orang yang berhikmat, orang yang cerdas, yang dapat berjalan dalam terang Tuhan, yang mampu berbuat baik untuk dirinya dan untuk lingkungannya, maka banyak yang mengenang kehidupannya semasa hidup. Walaupun orang berhikmat dan orang bodoh itu, menurut pengkhotbah, semuanya sia-sia. Tetapi orang berhikmatlah yang selalu bersandar, berkenan di hadapan Tuhan, yang mampu melakukan kehendak atau sesuai dengan firman Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman yang kami dengar pada saat ini, mengajak kami supaya kami orang-orang yang berhikmat, yang berjalan dalam terang Tuhan dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Janganlah seperti orang bodoh yang tidak dapat berjalan, yang tidak sesuai dengan perencanaan dan juga kehendak Tuhan, yang selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum ketetapan Tuhan. Berilah hikmat kepada kami masing-masing di rumah ini, juga kepada anak-anak kami, supaya kami dapat melakukan hal yang baik, yang berkenan di hadapan-Mu, dan menjauhkan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berdoa untuk keluarga di rumah ini, biarlah terberkati kehidupannya melalui firman ini, supaya mereka bersuka cita melaksanakan aktivitasnya hari ini hingga malam hari nanti. Hapuskan segala dosa kami, agar kasih berkat-Mu tidak terhalang. Inilah doa kami yang kami mohonkan kepada-Mu Bapa di sorga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, tetap saya himbau untuk senantiasa pakai masker, supaya kita terhindar dari virus corona ini. Amin.